Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Sintua Rosmala Lumban Raja Boru Situmorang, dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan pada pagi hari ini dibawakan oleh Bibelfrau Juliani Boru Tarihoran dari HKBP Kernolong, Resort, Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih setia dan penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami. Terlebih Tuhan, di pagi hari ini Engkau anugerahkan hidup yang baru. Engkau berkati kami melewati malam yang gelap. Hingga di pagi ini Tuhan, kami masih merasakan kuasa penyertaan Tuhan melalui nafas hidup yang baru. Saat ini Tuhan, sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, tugas dan tanggung jawab kami ingin dibekali, dikuatkan oleh firman Tuhan melalui renungan saat teduh di pagi hari ini bersama dengan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut akan kebenaran firman Tuhan dan berikan hikmat pengetahuan agar kami mengerti akan tuntunan dan kehendak Tuhan, agar kami dapat melakukan setiap pekerjaan kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang mendengarkan siaran Radio Pelita Kasih pada pagi hari ini, renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 49 ayat 1 hingga ayat 3 dan ayat 5 hingga ayat 7. Yesaya pasal 49 ayat 1 hingga ayat 3 dan ayat 5 hingga ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku,
lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel, yang memilih engkau. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang menjadi ayat pembimbing bagi kita pada pagi hari ini, yaitu ayat 1b. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Sobat Radio Pelita Kasih, tema renungan kita di pagi ini adalah kita ada bukan karena kebetulan. Jauh sebelum ada dalam benak orang tua, kita sudah ada dalam pikiran Allah. Allah telah memikirkan kita terlebih dahulu. Kelahiran dan kehadiran kita di dunia ini bukanlah karena nasib, bukan karena kesempatan, juga bukan karena keberuntungan, atau bukan karena kebetulan. Tetapi Allah lah yang merencanakannya. Allah telah merancang dan membuat setiap bagian tubuh kita seperti yang Dia inginkan. Dia juga menentukan talenta-talenta alami yang akan kita miliki dan keunikan dari kepribadian kita. Karena itu, Allah membuat kita untuk suatu alasan dan tujuan. Alkitab mencatat, Tuhan akan menggenapi tujuannya bagi kita. Tuhan memiliki alasan untuk segala sesuatu yang Dia ciptakan, dan setiap orang dirancang dengan suatu tujuan dan maksudnya. Sama seperti Yesaya, ia adalah seorang hamba yang dipersiapkan sejak semula sebelum ia dilahirkan. Dalam nas ini, Yesaya 49 ayat 1b dikatakan, Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ini menceritakan tentang panggilan dan penugasan Nabi Yesaya sebagai hambanya yang saat itu bangsa Israel sedang mengalami penderitaan karena penjajahan dan pembuangan ke Babel. Karena secara spiritual, Israel adalah umat yang tidak lagi setia pada Tuhan. Menjelang pembuangan mereka terbukti lebih mengandalkan bangsa lain dibanding Tuhan. Karena itu Yesaya dipanggil dan diutus di tengah pergumulan bangsanya. Dalam panggilan ini pun, Yesaya mengalami kesulitan karena ia menilai pelayanannya sebagai usaha yang sia-sia dan tidak berguna. Namun Allah sendiri memperlengkapi Yesaya dengan kemampuan pelayanan dan juga menyertai Yesaya. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang setia, dan Tuhan sendiri mengangkat serta menguatkannya, menjadikan misinya berhasil pada waktunya. Yesaya menyatakan keagungan Tuhan dan memberikan pengharapan akan pemulihan kepada bangsa itu. Ketika Israel dipulihkan, bangsa-bangsa lain akan terheran-heran dan turut mengakui kedaulatan Tuhan yang disembah Israel. Dengan demikian, Israel dapat berperan kembali menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Sobat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus juga sebagai penyataan Allah telah menggenapi panggilan itu.
Dialah keturunan Israel sejati, yang sekaligus mewakili mereka menggenapi panggilan misi Israel bagi bangsa-bangsa. Tuhan Yesus adalah seorang hamba yang sanggup memenuhi segala tuntutan Allah dari bangsa Israel, bahkan mengembalikan Israel sejati, yakni membawa setiap orang menjadi umat percaya dan menjadi umat yang mengenal Tuhan sampai ke ujung dunia. Ia juga adalah seorang hamba yang ditolak, yang dikecewakan, dimusuhi, dihina, dijijikkan semua orang. Dan pada akhirnya, kepadanya bangkit segala bangsa memberi hormat dan pembesar-pembesar dunia sujud menyembahnya. Saudaraku, kini Tuhan juga mau memanggil dan menuntut kita untuk menjadi hamba-Nya. Kehadiran kita di dunia ini telah dipersiapkan untuk tujuan Allah, yaitu menjadi terang bagi bangsa-bangsa untuk menyatakan keagungan Allah. Pemanggilan Tuhan atas kita bukanlah karena prestasi dan kemampuan kita, namun panggilan itu adalah atas dasar inisiatif Allah sendiri. Itu adalah otoritas Allah. Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 16, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap." Jika Allah yang memanggil, maka Ia akan menyertai dan memberi kuasa, sehingga kita dapat melakukan tujuan Allah dalam hidup kita. Ia yang akan melindungi, menyertai, serta memberi kemampuan kepada hamba-hamba-Nya untuk melakukan tugas yang sudah Allah tentukan baginya. Tuhan juga tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah melepaskan kita ketika kita diutus untuk memberitakan berita keselamatan. Ada janji, ada jaminan, bukan hanya kemenangan sementara, tetapi kemenangan yang kekal. Saudaraku, sejak kapankah Tuhan mengenal kita? Dan seperti apakah kita dipersiapkannya untuk melakukan tujuannya dalam hidup kita? Apakah tujuan akhir hidup kita menurut firman Tuhan hari ini? Ini adalah menjadi pertanyaan untuk kita pergumulkan, mengenal diri sebagai orang yang telah dipanggil dan dipersiapkan Tuhan untuk melakukan tujuannya. Di tengah pergumulan hidup, apakah kita mampu mewujudkan panggilan Tuhan dalam hidup kita? Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Apakah kita mampu melakukan peran ini? Tugas dan tanggung jawab diberikan kepada kita supaya memberi sinar terang yang bercahaya bagi dunia yang sedang dilanda kegelapan mata rohani manusia. Justru dalam kenyataan menghadapi ragam pergumulan, cobaan dan kesulitan, di sanalah kita dipanggil supaya menjadi terang bagi dunia. Sobat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Yesus, Tuhan menuntun, membimbing, dan membawa kita hingga saat ini. Mengingat ketika Tuhan memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya, Ia menetapkan mereka sebagai terang yang akan membawa keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain, bahkan sampai ke ujung bumi.
Begitu pula dengan kita saat ini, ketika Tuhan memilih kita, membawa kita hingga saat ini, Ia merencanakan hal-hal yang besar bagi kita. Melalui hal-hal tersebut, Tuhan mau agar keselamatan yang dari Tuhan dinyatakan kepada orang-orang yang belum mengenal Dia. Namun seringkali kita merasa sudah cukup dengan apa yang kita miliki, cukup dengan apa yang telah kita lakukan, sehingga rencana Tuhan tidak berjalan baik dan mulus atau tersendat-sendat. Secara penilaian manusia, mungkin karena pekerjaan yang sudah mapan, bisnis yang sukses, keluarga yang harmonis, pendidikan yang baik, atau pelayanan yang bagus dan lain sebagainya. Itu menjadi ukuran kemaksimalan kita telah menyatakan tujuan dan maksud Tuhan dalam hidup kita. Padahal Tuhan berfirman, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ini berarti Tuhan mau supaya kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, keselamatan daripada Tuhan bisa dinyatakan kepada orang yang belum pernah mengenal Dia. Sobat Radio Pelita Kasih, mari lihatlah hidup kita masing-masing. Berapa banyakkah yang boleh kita ajak, kita bawa untuk datang kepada Tuhan melalui hidup kita? Seberapa besarkah pengaruh terang dan garam dalam hidup kita selama ini? Mari kita meminta lebih banyak lagi kepada Tuhan untuk membawa keselamatannya kepada orang lain, sehingga keselamatan itu juga bisa dialami oleh setiap orang. Tuhan memampukan, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari ini yang telah memilih dan memanggil kami untuk melakukan karya keselamatan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Mampukanlah kami melakukan tugas sebagai hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Tuhan
Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Bibelfrau Juliani Boru Tarihoran dengan nomor telepon 0813 7583 4274. Jika sahabat RPK ingin mendengarkan ulang renungan pada pagi hari ini, dapat mendengarkan melalui YouTube HKBP Kernolong. Renungan Harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja selama pandemi COVID-19 didistribusikan secara online. Dan renungan Malam Shalom dapat didengarkan di kanal YouTube HKBP Kernolong mulai pukul 8 malam. HKBP Kernolong memiliki ruangan serbaguna dan bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat dengan nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Rosmala Lumban Raja Boru Situmorang dengan nomor telepon 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Sehubungan dengan melandainya virus corona, ibadah dilaksanakan 3 kali, yaitu 1. Ibadah pukul 7 WIB berbahasa Indonesia dilaksanakan secara tatap muka. 2. Ibadah pukul 9.30 WIB berbahasa Batak dan disiarkan secara langsung di kanal YouTube HKBP Kernolong. 3. Ibadah pukul 18 WIB berbahasa Indonesia dilaksanakan secara tatap muka. Digembalakan oleh Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH, Pendeta Sahat Parulian Nababan STH, Bibelfrau Juliani Boru Tarihoran, bersama 22 orang sintua dan 8 orang calon sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Inang Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Boru Manurung di nomor telepon 0878 7547 8383. Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kami juga menghimbau kepada seluruh pendengar setia Radio Pelita Kasih agar senantiasa melakukan protokol kesehatan
yang dianjurkan oleh pemerintah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita semua. Horas.